teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Eka. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan. Sebelum kita memasuki atau membahas tentang laporan keuangan, tentunya kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari ringkasan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Nah, tentunya ada 3 jenis laporan keuangan yang paling sering dilaporkan. Jadi yang pertama itu adalah berkenaan dengan neraca keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Untuk berbicara lebih mendalam, dimulai dengan memperkenalkan ketiga jenis laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian nanti kita akan meneruskan kepada teknik analisis laporan keuangan tersebut dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini kan tadi kita sudah sebutkan bahwa ada 3 jenis laporan keuangan yang sering digunakan, yaitu itu adalah neraca, laporan laba rugi, kemudian dan laporan aliran kas. Nah, kemudian kita membahas dulu yang pertama itu adalah mengenai neraca. Neraca keuangan perusahaan ya mencoba meningkatkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Demikian dengan neraca keuangan itu merupakan snapshot ya, gambaran kekayaan perusahaan pada saat tertentu ya. Jadi fokus pada titik tertentu saja. Jadi neraca keuangan ini itu biasanya ditekankan neraca per tanggal tertentu ya. Biasa kadang itu ada neraca misalkan per 31 Desember tahun 2001 ya, itu misalnya. Jadi neraca ini tentunya di atas yang mempunyai tanggal yang tadi saya bilang, contohnya adalah per 31 Desember. Nah, itu berarti neraca keuangan tersebut itu memberi ringkasan kekayaan dan kewajiban atau modal perusahaan ya pada tanggal 31 Desember untuk beberapa terakhir, mungkin bisa saja 3 tahun terakhir. Nah, tentunya di dalam neraca keuangan ini ada 2 bagian ya. Jadi ada sisi kiri yang menjanjikan aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan sisi kanan itu yang menyajikan sumber dana yang dipakai untuk memperoleh aset tersebut. Kemudian untuk laporan laba rugi ya, tentunya di dalam laporan laba rugi ini itu adalah meringkaskan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Karena itu laporan keuangan perusahaan itu ditulis sebagai laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir misalkan di 31 Desember di tahun X misalkan ya. Yang berarti laporan laba rugi itu menjanjikan ringkasan aktivitas selama 1 tahun ya. Laporan laba rugi ini biasanya diharapkan ya bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, kemudian risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Nah, laporan laba rugi ini juga itu adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan ya yang saya sebutkan tadi. Nah,
Fleksibilitas biasanya itu adalah berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan perusahaan kesempatan atau kebutuhan tidak seperti yang diharapkan, yaitu kemampuan penyesuaian. Kemudian mengenai laporan aliran kas. Jadi di dalam laporan aliran kas ini tentunya ini berkenaan dengan aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, laporan kas ini diperlukan karena dalam beberapa situasi itu biasanya laporan laba rugi ini tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian juga misalkan nih perusahaan yang sedang tumbuh, nah itu akan mempunyai ciri-ciri yang biasa kadang perusahaan tersebut juga mempunyai tingkat penjualan yang tinggi kemudian itu yang berarti bahwa mencatat pendapatan atau penjualan yang tinggi. Namun di lain pihak karena perusahaan tersebut masih baru, maka perusahaan akan mengeluarkan kas banyak untuk membangun infrastruktur pemasaran dan produksinya. Untuk laporan laba rugi itu akan mencatat laba yang positif. Tetapi bagaimana dengan aliran kasnya? Nah, karena penjualan itu dilakukan dengan kredit, maka belum banyak kas yang masuk. Di lain pihak tentunya perusahaan itu harus mengeluarkan biaya untuk membangun prasarana administrasi dan produksi. Kemudian perusahaan itu mengeluarkan kas yang banyak. Karena aliran kas keluar lebih besar dibandingkan dengan aliran kas masuk, maka aliran kas masuk tentunya lebih besar menjadi lebih kecil atau bahkan negatif perusahaan semacam ini itu pasti nampak memperoleh keuntungan tetapi bisa mengalami kesulitan likuiditas itu adalah 3 mengenai laporan keuangan. Kita lanjut mengenai analisis laporan keuangan. Di dalam analisis laporan keuangan ini kita akan membicarakan beberapa rumusan yang nanti akan digunakan dalam laporan keuangan perusahaan Jadi yang pertama itu ini jadi manajer keuangan itu perlu melihat tren atau perkembangan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 5 atau 6 tahun ke belakang barangkali itu bisa digunakan untuk melihat adanya tren menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Maka perusahaan barangkali berada pada jalur yang tepat dan sebaliknya. Kemudian kedua, angka-angka yang berdiri sendiri itu akan sulit ditentukan baik tidaknya. Kemudian angka tersebut membandingkan diperlukan untuk melihat apakah angka tertentu baik atau tidak baik. Kemudian salah satu contohnya bisa saja perbandingan yang sering digunakan itu adalah rata-rata industri. Dalam rata-rata yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama Tentu saja pertimbangan-pertimbangan lain itu perlu dilihat pada waktu kita memakai angka industri tersebut. Kemudian kita akan beralih ke poin yang ketiga. Jadi di dalam analisis perusahaan membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati itu adalah penting
karena diskusi atau pernyataan yang melengkapi laporan keuangan seperti diskusi strategi perusahaan, kemudian diskusi rencana ekspansi atau restrukturisasi itu merupakan bagian integral yang harus dimasukkan ke dalam analisis. Kemudian poin yang keempat itu adalah manajer keuangan barangkali memerlukan informasi tambahan yang membuat analisa itu menjadi lebih tajam. Contohnya bisa saja di sini saya buat itu adalah mengenai analisis penurunan penjualan bisa disertai dengan analisis perkembangan pangsa pasar ya. Nah, tentunya analisis semacam ini itu akan memberi pandangan baru kenapa penjualan bisa turun. Kemudian, angka-angka pada laporan keuangan itu bisa digambarkan sebagai puncak gunung es di samudra ya. Dengan kata lain ya, angka tersebut tentunya muncul ke permukaan ya, tetapi banyak hal yang berada di bawah permukaan yang harus dilihat untuk memperjelas permasalahan yang muncul. Nah, itu adalah 4 poin dalam menganalisa laporan keuangan. Kita lanjutkan kembali yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Dalam bab ini, analisis rasio keuangan itu dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dihitung dengan menggabungkan angka-angka di neraca dengan dengan angka-angka pada laporan laba rugi ya. Jadi ini ada 5 jenis, nanti akan saya sampaikan tentang rasio keuangan yang sering digunakan. Kita masuk saja, cekidot. Nah, ini jadi yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua itu adalah rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Kemudian yang ketiga ini ada rasio utang ya, atau leverage. Ini adalah rasio yang mengukur perusahaan memenuhi total kewajibannya. Kemudian yang keempat itu adalah rasio keuntungan. Di dalam rasio keuntungan ini itu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas ya. Kemudian yang terakhir itu adalah rasio pasar, yang mana rasio ini gunanya adalah untuk mengukur prestasi relatif terhadap nilai buku, pendapatan atau dividen. Nah, jadi 5 rasio keuangan ini bisa digunakan di dalam rasio likuiditas, aktivitas, rasio utang, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mendalam ya, mengenai rasio likuiditas. Nah, di dalam rasio likuiditas ini adalah kita jelaskan tadi bahwa untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya. Jadi dengan menggunakan aktiva lancar ya. Di sini kita ada bukukan beberapa rumusan dalam perhitungan rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas itu ada yang namanya rasio Quick ya. Nah, ini rasio Quick. Rasio Quick ini mengeluarkan persediaan ya dari komponen aktiva lancar. Jadi ketiga komponen aktiva lancar itu baik itu kas, kemudian piutang dagang dan persediaan.
Nah, persediaan itu biasanya dianggap sebagai aset yang paling tidak liquid ya. Jadi untuk menjual persediaan, tentunya kita mengubah persediaan menjadi kas. Nah, waktu yang diperlukan lebih lama itu dibandingkan piutang dagang. Di samping itu, tingkat ketidakpastiannya termasuk kemungkinan nilai persediaan itu turun karena produk itu rusak atau kualitas yang menurun juga lebih tinggi. Dengan alasan semacam itu, tentunya persediaan itu dikeluarkan dari perhitungan rasio lancar. Nah, ini aktiva lancar dikurang persediaan, kemudian dibagi utang lancar. Kemudian rumusan selanjutnya untuk rasio aktivitas. Nah, untuk ini itu adalah kita akan mengenai adanya beberapa rasio aktivitas yang akan kita bicarakan. Jadi yang pertama itu nanti adalah rata-rata umur piutang, kemudian perputaran persediaan, yang ketiga perputaran aktiva tetap, dan yang keempat itu adalah perputaran total aktiva. Tentunya rata-rata umur piutang dapat kita lihat dalam beberapa waktu ya yang diperlukan untuk melunasi piutang yang dipunyai oleh sebuah perusahaan. Semakin lama piutang berarti semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Nah, rata-rata piutang itu bisa dihitung melalui tahapan. Nah, ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui rata-rata piutang, itu adalah rumusnya penjualan itu dibagi piutang, kemudian untuk rata-rata umur piutang itu adalah 365 ya, dibagi perputaran piutang. Kemudian untuk rata-rata umur piutang rumusnya itu adalah piutang dagang ya. Nah, piutang dagang dibagi penjualan, kemudian penjualan itu dibagi dengan 365 hari. Itu adalah rumus dari rasio aktivitas. Kemudian untuk perputaran persediaannya itu adalah harga pokok penjualan itu dibagi dengan piutang. Maka kita akan mengetahui berapa perputaran persediaan sebuah perusahaan tersebut. Nah, untuk rata-rata umur persediaan kita ada rumusnya yaitu 365 itu dibagi dengan hasil yang didapat dari perhitungan perputaran persediaan. Nah, maka akan diketahui berapa umur perputaran persediaan tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai rumusan perputaran aktiva tetap. Di dalam rumusan perputaran aktiva tetap tentunya kita harus menghitung penjualan, kemudian akan dibagi dengan aktiva tetap. Untuk perputaran total aktiva sendiri, itu penjualan akan dibagi dengan total aktiva. Nah, itu adalah rumusan untuk rasio aktivitas. Kemudian kita masuk kepada rasio selanjutnya, yaitu rasio utang atau solvabilitas ya. Di dalam rasio ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Jadi perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total utangnya itu lebih besar ya dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini tentunya memfokuskan pada sisi kanan atau kewajiban perusahaan. Jadi ada beberapa macam rasio di dalam solvabilitas ini yang bisa kita hitung ya. Jadi yang pertama itu mengenai rasio total utang terhadap total aset ya. Untuk rumusan ini tentunya itu adalah total utang kemudian dibagi dengan total aktiva.
Kemudian ada perhitungan mengenai TIE ya, yaitu Time Insured Earned ya. Yang mana rumusan ini adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga. Maka akan diketahui hasilnya mengenai kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba ya sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk rumusan fixed charge convertnya itu ada EBIT ditambah biaya sewa kemudian dibagi dengan bunga ditambah biaya sewa. Nah, itu adalah rumusan di dalam menunjukkan situasi yang lebih aman ya mengenai risiko rendah meskipun dengan profitabilitas yang juga lebih rendah. Nah, ini adalah perhitungan untuk mengetahui risiko ya. Kemudian kita masuk mengenai rumusan rasio profitabilitas. Di dalam rasio ini tentunya kita akan menghitung beberapa kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset, kemudian modal saham tertentu. Nah, di sini ada profit margin ya. Nah, ini adalah rumusan menghitung profit margin ini gunanya adalah untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung ya pada analisis size. Nah, rumusannya itu adalah laba bersih itu dibagi dengan penjualan. Profit margin yang tinggi itu menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Secara umum tentunya rasio yang rendah itu akan menunjukkan ketidakefisien sebuah manajemen perusahaan. Nah, untuk rasio ini itu cukup bervariasi ya dari suatu industri ke industri lainnya. Kemudian juga selain adanya profit margin itu ada perumusan mengenai return on asset ya. Jadi di dalam ROE ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Pada ROE ini sering juga disebut sebagai ROI ya, yang return on investment ya. Jadi rumusannya itu adalah laba bersih itu dibagi dengan total aset. Nah, rasio yang tinggi itu menunjukkan efisiensi dan aktivitas pengelolaan aset yang berarti semakin baik. Kemudian rumusan selanjutnya itu adalah mengenai return on equity. Nah, di dalam return on equity ini itu adalah pengukuran ya kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih itu berdasarkan modal tertentu. Nah, rasio ini itu merupakan ukuran profitabilitas yang dilihat dari sudut pandang pemegang saham. Nah, saham itu biasa yang disebut dengan rasio ROI ya, yang bisa dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Nah, laba bersih itu dibagi dengan modal saham. Kemudian angka yang tinggi untuk return on equity ini itu menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Rasio return on equity ini itu tidak menghitungkan dividen maupun capital gain ya yang untuk pemegang saham. Nah, karena rasio return on equity ini itu adalah pengukuran yang diterima pemegang saham yang sebenarnya. Kemudian
kita membahas mengenai rasio pasar ya. Nah, di dalam rasio pasar, pengukuran harga pasar saham perusahaan. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor ya. Meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini. Jadi ada beberapa rasio yang bisa dihitung ya. Jadi ada PER yaitu Price Earning Ratio, kemudian dividend yield ya, kemudian adalah dividen yaitu dividend payout ratio. Kita akan membahas mengenai untuk PER dulu ya, yaitu adalah Price Earning Ratio. Di dalam rumusan Price Earning Ratio ini adalah harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar ya. Nah, perusahaan yang diharapkan tumbuh dengan tingkat ya pertumbuhan tinggi biasanya akan mempunyai PER yang tinggi juga. Nah, sebaliknya perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan yang rendah akan mempunyai PER yang rendah juga. Kemudian kita masuk ke mengenai dividend yield. Di dalam dividend yield ini itu adalah total return yang akan diperoleh oleh investor ya. Jadi bagian return yang lain itu adalah capital gain yang diperoleh dari selisih positif antara harga jual dengan harga beli. Apabila selisih negatif yang terjadi hasilnya, maka terjadi capital loss ya. Biasanya perusahaan dividend yield ini yang rendah itu karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali ya. Kemudian juga karena perusahaan dengan prospek yang tinggi itu akan mempunyai harga pasar saham yang tinggi, yang berarti bahwa pembagiannya tinggi. Kemudian maka dividen yield untuk perusahaan semacam itu tentu akan cenderung lebih rendah ya. Ini adalah rumusan untuk dividen yield, yaitu dividen per lembar itu dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Kemudian untuk rumusan rasio pembayaran dividennya itu adalah dividen per lembar dibagi dengan earning per lembar. Nah, perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi itu akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen juga itu akan merupakan bagian dari kebijakan dividen perusahaan. Ya, itu adalah untuk rasio pasar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.